Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu. Sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Di dalam JavaScript, fungsi dibuat dengan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan seperti di layar berikut. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Didefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi kali ini memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan parameter B. Nilai-nilai parameter ini akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi, dan hasilnya akan dikembalikan kembali sebagai fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita dapat menghilangkan variabel bantu yang terdapat pada badan fungsi di layar, yaitu contohnya sebagai berikut. Untuk fungsi dalam nilai balik, badan fungsi hanya berisi perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, seperti ini. Fungsi cetak ini bertugas untuk mencetak string S ke layar sebanyak 6 kali. Setelah seluruh perintah dalam badan fungsi dilaksanakan, eksekusi akan kembali ke fungsi yang bersangkutan. Nah, setelah fungsi didefinisikan, kita dapat memanggil fungsi tersebut. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampung hasilnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan di program berikut. Contoh ini 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke badan fungsi. Nilai 10 akan disalin ke parameter nilai 10 akan disalin ke parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6. Berikut adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik.
Jika dalam pemrograman ini kita tidak suka menggunakan variabel bantu, maka fungsi dapat diubah menjadi sebagai berikut. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Selanjutnya, parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, pada umumnya fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan ditampung ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke badan fungsi untuk diproses ke dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis. Artinya, nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah, tergantung nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat dua fungsi yang harus diketahui pada saat bekerja, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual atau argumen adalah nilai sebenarnya yang dikirim ke fungsi. Parameter A dan parameter B merupakan parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif, yaitu string dan boolean, yang secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference, dan kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value, terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Seperti contoh berikut. Tampak pada hasil di layar, perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan variabel yang masing-masing berada di alamat memori yang berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai pada variabel A tidak akan mengubah nilai X, dan perubahan terhadap nilai B tidak akan mengubah nilai Y.
Berikutnya akan dibahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebutkan, bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunan JavaScript, secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini, tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Pada contoh kode ini, obj A merupakan obj dan A merupakan dua referensi yang menuju ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi, properti X dari objek tersebut melalui referensi A, dan perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi obj. Ini berarti bahwa obj.x sama dengan a.x karena terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a. Nah, berikutnya kita akan mempelajari parameter dengan nilai default JavaScript yang mengizinkan untuk menentukan nilai awal atau default suatu parameter. Parameter ini sering disebut dengan parameter optional atau parameter default. Parameter optional merupakan parameter baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada ACMA Script 6. Nah, perhatikan seperti kode di layar. Pada contoh ini, parameter A disebut parameter opsional karena nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi dicetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen, seperti berikut. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi. Seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi yang dicetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 444. Parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Seperti contoh berikut. Fungsi di layar tidak dapat ditulis seperti berikut. Satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter opsional ditempatkan sebelum parameter opsional.
seperti yang ditunjukkan di berikut ini. Untuk kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter opsional dapat dibuat dengan sebagai berikut. Variabel length argumen dalam JavaScript sebagian besar di mana program bahasa pemrograman JavaScript ini mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas satu ini, fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda dalam JavaScript. Kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Pada contoh ini, perintah sum merupakan perintah untuk menjumlahkan berapa bilangan di dalam tanda kurung ini. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dalam jumlah yang berbeda sehingga nilai dihasilkan juga berbeda. JavaScript memiliki cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Nah, res parameter adalah perintah yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan res parameter ini, maka dapat ditulis sebagai berikut. Di program ini tidak digunakan kurung siku karena kurung tersebut dapat dipanggil dalam jumlah argumen yang berbeda.
Selanjutnya, fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama. Fungsi tersebut dapat disebut dengan anonymous function. Fungsi tersebut dapat diperlakukan seperti nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel atau parameter fungsi lain. Pada kode ini, dibuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Fungsi tanpa nama juga ditulis dengan tanda panah dan tanpa kata kunci function, seperti berikut. Kita dapat menguji kode menggunakan terminal REPL seperti berikut. Hasilnya 14. Berikut ini contoh kode lengkap pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Selanjutnya yaitu fungsi callback. Fungsi callback yaitu fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain, yang dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi pertama dieksekusi. Pada contoh ini, fungsi hitung
adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah kurang kali bagi sebagai argumen. Jika tidak mendefinisikan fungsi tambah kurang kali bagi, maka kita dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Hasilnya akan sama dengan kode sebelumnya. Selanjutnya yaitu membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan fungsi di dalam fungsi lain, atau sering disebut dengan fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi tersebut hanya dikenal di tempat di mana fungsi itu berada. Pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil di luar fungsi hipotenusa.